pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, karena ibu guru kelas 5 hari ini tidak masuk, maka pembelajaran hari ini untuk kelas 5 dan kelas 6 menjadi satu ruangan bersama bu guru. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, untuk memulai pembelajaran, pertama Bu Guru sudah membawa media pembelajaran. Nah, apakah anak-anak tahu ini tanaman apa? Atau bunga apa? Nah, betul, ini adalah bunga kering. Nah, bagaimana bunga atau tanaman ini bisa kering? Nah, untuk lebih jelasnya, kita pelajari pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini, untuk kelas 5 kita belajar tentang IPA, yaitu tentang perpindahan kalor. Sedangkan untuk kelas 6 hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang teks ilmiah. Nah, untuk kelas 6 sementara kita anak-anak bisa membaca buku tentang tema 6 halaman 82 tentang usaha yang bersahabat dengan alam. Nah, kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami terlebih dahulu sambil menunggu ibu guru menjelaskan materi untuk siswa kelas 5. Baik anak-anak siswa kelas 6 sudah paham? Baik anak-anak siswa kelas 5, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Untuk yang pertama, kita hari ini belajar tentang perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Nah, betul. Perpindahan kalor atau panas adalah bentuk perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Nah, untuk perpindahan kalor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Mari kita bahas satu persatu tentang perpindahan kalor secara konduksi. Baik, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, di mana yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantara. Dari perpindahan kalor secara konduksi yaitu pada kehidupan sehari-hari kita sedang membuat teh. Nah, ketika kita membuat teh dan memegang ujung sendok teh, yang lama-kelamaan akan terasa panas karena ada hantaran dari air panas itu tadi naik ke benda padatnya yaitu sendok teh. Yang kedua yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh dari peristiwa konveksi terjadi saat kita sedang merebus air. Air yang berada di dekat dengan api, ia akan mendapatkan panas. Selanjutnya, sehingga air akan menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara apapun. Nah, sama halnya seperti tanaman kering ini. Nah, tanaman ini bisa kering akibat kita jemur setiap hari di atas sinar matahari. Selanjutnya, yang kedua, contohnya juga bisa dilakukan oleh saat ibu kita sedang mencuci baju. Setelah itu kan baju kita akan kita jemur. Nah, pada saat menjemur, pakaian akan dari basah hingga kering. Itu akibat bantuan dari sinar matahari. Bagaimana anak-anak penjelasan ibu tentang perpindahan kalor hari ini? Masih ada yang mau ditanyakan? Semoga anak-anak paham dengan penjelasan ibu guru. Nah, untuk memahaminya lebih lagi, anak-anak bisa mengerjakan tugas pada LKPD 1 ini.
secara berkelompok. Untuk kelompoknya, satu kelompok berisi 4 orang saja. Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Baik, silakan untuk tugasnya bisa dikerjakan saat ini juga. Sambil anak-anak kelas 5 mengerjakan, Ibu Guru akan memberi penjelasan untuk siswa kelas 6. Bagaimana anak-anak siswa kelas 6? Apakah anak-anak sudah selesai membaca teks tersebut? Pintar. Nah, anak-anak Ibu Guru mau bertanya, usaha apa saja yang sedang dilakukan oleh Ibu Made? Betul, Bu Made sedang membuat tanaman kering. Nah, dari apa saja tanaman kering yang sudah dilakukan Bu Made? Ada tanaman apa saja tadi? Iya, ada tanaman melati. Bagaimana Bu Made mengumpulkan tanaman itu? Betul, ya, ketika Bu Made sedang keluar atau sedang pergi ke rumah temannya, Bu Made mengambil tanaman yang sudah jatuh di tanah. Nah, sehingga Bu Made juga tidak rusak tanaman yang tumbuh. Nah, setelah itu anak-anak kita akan membahas bagaimana bunga atau tanaman ini bisa kering Nah, hal itu karena adanya perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Sekarang kita belajar bagaimana cara membuat tanaman kering. Nah, biasanya tanaman kering ini pada pembelajaran di subtema 6 subtema 1 ini, yaitu biasanya disebut dengan pot pauri. Apa itu pot pauri? Pot pauri adalah campuran bunga, tumbuhan kering atau rempah-rempah kering yang digunakan sebagai penghias atau pewangi ruangan. Nah, pot pauri ini bisa kita buat secara bersama-sama. Nah, yang pertama, secara umum kita bisa membuat pot pauri dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, keringkan bunga, buah atau rempah yang ada di sekitar kita yang tidak terkena matahari langsung. Yang kedua yaitu siapkan bunga dan rempah-rempah yang telah dikeringkan ke dalam kantong bersih. Yang ketiga yaitu pilih bunga, buah, dan rempah yang telah dikeringkan untuk ditempatkan di tempat atau di mangkok yang bagus. Yang keempat, tambahkan minyak aromaterapi beberapa tetes. Jangan terlalu banyak karena akan ketika kita memberikan aromaterapi terlalu banyak, baunya akan menyengat. Yang kelima, tempatkan pot pauri ini di ruangan yang kamu inginkan, yang anak-anak inginkan, terserah kalian. Yang keenam, kalian bisa menyimpan pot pauri ke dalam kantong cantik atau bisa kalian berikan kepada teman atau kerabat atau tetangga kalian untuk sebagai pengharum ruangan. Bagaimana anak-anak untuk penjelasan materi kita untuk kelas 6 tentang usaha yang bersahabat dengan alam dan cara pembuatan pot pauri. Nah, baik siswa kelas 6, kalian bisa mengerjakan tugas LKPD 1 ini secara berkelompok terlebih dahulu yang terdiri dari 3 orang. Nah, sambil kalian mengerjakan tugasnya untuk siswa kelas 6, Ibu Guru akan kembali ke pembelajaran siswa kelas 5 terlebih dahulu. Anak-anak bisa kerjakan mulai sekarang.
Baik, anak-anak siswa kelas 5, bagaimana sedang mengerjakan tugas LKPD 1-nya? Apa ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk memahami pembelajaran lagi, anak-anak bisa mengerjakan tugas LKPD 2 yang harus dikerjakan secara individu. Untuk tugasnya sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan anak-anak boleh mulai mengerjakan. Baik, bagaimana anak-anak siswa kelas 6? Apakah anak-anak sudah mengerjakan? Betul, jawaban siswa kelas 6 sudah benar semua. Kelas 6 hebat. Nah, untuk memahami bagaimana membaca dan menulis teks yang eksplanasi, anak-anak bisa mengerjakan soal LKPD 2 secara individu. Dan soal LKPD 2 sudah ada di meja kalian masing-masing. Ibu guru beri waktu 30 menit. Baik anak-anak, waktunya untuk mengerjakan LKPD 2 sudah selesai. Silakan siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 untuk mengumpulkan LKPD-nya di meja depan temannya masing-masing. Nanti akan ibu guru ambil sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kita ambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah kelas 5, kita sudah belajar tentang apa? Betul, yang pertama tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor tadi dibedakan menjadi berapa? Betul, menjadi 3. Yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor secara konduksi, dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sedangkan siswa kelas 6, hari ini kita sudah belajar apa? Betul, kita belajar bagaimana bunga ini bisa sampai kering akibat adanya apa tadi? Adanya perpindahan kalor secara radiasi. Yang kedua, kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar bagaimana cara membuat pot pauri. Baik, untuk tugas di rumah, silakan anak-anak tulis berdasarkan kelasnya. Untuk siswa kelas 5, tugasnya kalian yang pertama yaitu tuliskan 3 contoh perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Setiap perpindahan kalor kalian beri contoh 3. Nah, sedangkan untuk siswa kelas 6, kalian bisa praktikkan di rumah dengan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar rumah kalian untuk membuat pot pauri. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang masih ditanyakan? Baiklah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian penjelasan dari Ibu Guru untuk pembelajaran hari ini. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.